Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di berita terkini lagi ya, di Bikini. Dan kali ini gua mau ngebahas sebuah fenomena, bukan fenomena juga tapi udah bencana. Kalau negara ini kan belum mau bilang bencana nasional ya, tapi ini mah udah bencana besar banget lah. Ya memang lagi terjadi juga ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, itu lagi bener-bener gak masuk akal banget juga ya. Seperti yang kita semua tahu, 46 kabupaten kota itu terdampak oleh banjir, longsor yang bener-bener gede banget dan masif banget persebarannya dari akhir November kemarin. Udah ada 700 lebih korban jiwa dari bencana alam yang super parah banget ini. Bahkan tadi gue denger di radio kayak udah 800-an orang ya. Dan ya sampai saat ini masih banyak daerah yang terisolasi dan bahkan banyak juga orang yang masih hilang karena banjir yang super gede ini. Jadi kita doakan aja yang terbaik buat semuanya dan mari kita bahas apa yang sebenarnya kejadian dan kenapa bencana ini tuh semua bisa kejadian dengan segala macam masalah politik di baliknya. Gue tidak membuka donasi atau apapun, tapi tentunya banyak banget yang udah buka donasi, jadi silakan berdonasi di sana guys untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Mari kita mulai videonya. I lost myself. I waited still. Oke, pertama-tama tentunya kita doakan dulu ya buat teman-teman kita yang terdampak dari bencana banjir yang satu ini, dan teman-teman content creator juga udah bisa ngumpulin donasi yang cukup banyak juga buat setidaknya bisa ngebantu keadaan korban terdampak di Sumatera. Totalnya kemarin Pras Teguh sama Ferry Irwandi 11 miliar rupiah. Gokil dalam live stream 3 jam itu. Jadi dengan dana itu semoga semuanya cepat selesai, Sumatera bisa cepat pulih dan semuanya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Dan pastinya kita tuh kesana sebenarnya nggak perlu pakai fast tactical ya, nggak perlu sebenarnya. Jadi intinya banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini tuh terjadi karena salah satu faktornya adalah siklon Senyar. Sebuah fenomena yang terjadi karena perubahan iklim yang bahkan adalah siklon langka yang memang jarang muncul. Dan sekalinya muncul, dia itu langsung berdampak ke wilayah saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Dampaknya siklon ini tuh bisa angin kencang, bisa gelombang tinggi, dan seperti kebanyakan siklon, dia juga bikin hujan jadi sangat-sangat lebat dan badai itu jadinya terjadi di mana-mana. Mungkin kalau ngomongin yang namanya badai ataupun siklon kayak gini, negara-negara yang ada di atas kita tuh kayak Cina, Taiwan, Jepang, atau Korea mungkin lebih sering terdampak. Nah, tapi siklon yang terjadi di negara kita di beberapa hari terakhir ini tuh menjadi sangat mematikan. Karena pertama, landscape daerah yang banyak perbukitan atau pegunungan itu beresiko sekali untuk terjadi longsor. Dan kedua, yang paling penting tentunya, dugaan illegal logging atau deforestasi yang benar-benar masif banget kejadiannya. Dan ya, masyarakat awam pun bisa menduga secara cukup jelas bahwa ini tuh memang terjadi di sana dan salah satu penyebab utamanya. Nah, di sini pasti mayoritas dari kalian yang nonton juga udah nonton berita-beritanya. Udah lihat bahwa di footage-footage amatir yang diambil warga waktu banjir lagi gede-gedenya itu udah benar-benar gak masuk akal banget. Puing-puing bangunan yang rubuh jelas bisa terbawa air banjir. Pohon-pohon yang tumbang jelas bisa terbawa banjir juga. Mobil, motor, harta benda yang terdampak di daerah banjir jelas bisa kebawa arus air yang kencang banget. Tapi kalau yang terbawa arus banjir itu adalah potongan-potongan pohon yang potongannya juga rapi, ya yang juga jumlahnya banyak sekali gitu sebenarnya. Itu yang cukup unik di sini. Nah, sebelum marah-marah, gue coba cari dulu data soal perhutanan di Indonesia. Yang kalau berdasarkan Republika, deforestasi di tingkat Provinsi Aceh itu dari 2009 sampai 2003, itu hilangnya daerah hutan itu mencapai 175.950 hektar hutan. Yang setara hampir 3% daerah Aceh. Sedangkan di tahun 2024 sendiri peningkatannya betul-betul jauh banget, signifikan banget sampai ke angka 261.575 hektar dalam 1 tahun. Sedangkan angka sebelumnya yang 175.000 itu terjadi sekitar 14 tahun. Jadi peningkatan deforestasi di Aceh sendiri aja itu udah tinggi banget dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Dan seperti yang kita semua diajarkan dari kurikulum sekolah kita, berkurangnya lahan hutan itu berarti kan tanah itu semakin tidak kuat menahan air. Dan resikonya adalah tentu banjir dan utamanya longsor.
Sama seperti yang terjadi sekarang, salah satu faktor terjadinya banjir separah ini di Sumatera menurut para ahli itu juga karena berkurangnya lahan hutan secara masif. Apalagi setelah kita lihat kalau di aliran banjir yang tertangkap kamera itu banyak banget terdapat batang-batang kayu yang ikut hanyut dengan benda-benda lain. Kalau kita ngomong bahwa yang hanyut itu cuma beberapa, mungkin bisa kita maklumi dan bisa kita asumsikan bahwa itu kayu-kayu berasal dari pohon-pohon yang mungkin tumbang karena banjir. Tapi masalahnya dari pengamatan awam kita sebagai warga di internet pun bisa dilihat bahwa banyak di antara kayu-kayu yang hanyut itu udah dikulitin, udah dipotong dengan rapi dan udah nggak berbentuk pohon secara utuh lagi dan ada tato nggak, itu bercanda. Tapi intinya dari keterangannya ya Kementerian Kehutanan atau Kemenhut kita, mereka sendiri menyatakan bahwa ada dugaan illegal logging yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan illegal logging di sini pun ternyata udah punya beberapa skema yang bisa dilakukan para kapitalis. Dan ini juga dituliskan di website Kementerian Kehutanan itu sendiri. Dari mulai pencucian kayu dengan manipulasi dokumen kepemilikan lahan, ada kayu yang diselundupin, ada pemalsuan laporan produksi, dan juga ada yang megang hak pemegang tanah palsu. Jadi di sini tuh yang terjadi udah bukan nebang hutan secara diam-diam lagi. Tapi ini lebih ke kong kali kong dengan mungkin pemegang kekuasaan di daerah, mungkin ya kan. Mungkin juga dengan warga, mungkin. Atau mungkin juga dengan menipu pemerintah, mungkin juga. Intinya banyak probabilitasnya yang bisa aja kejadian kenapa illegal logging terus terjadi dan makin masif. Nah jadi kalau udah kayak gini kan udah bukan masalah konservasi doang. Tapi udah menyangkut ke kehidupan masyarakat yang terancam. Bukan sekedar karena iklim berubah dan udara jadi panas banget. Tapi ini tuh udah sampai ke masalah nyawa masyarakat yang terancam karena masalah ini. Karena memang betul ini siklon Senyar di Aceh. Sumut dan Sumbar itu memang benar-benar bikin curah hujan tuh jadi tinggi banget lah siklon ini. Dari yang salah satu daerah terdampak di Kabupaten Biren itu mencapai 411 mm per hari. Yang hitungan 411 mm itu kurang lebih sama kayak volume hujan yang biasanya turun dalam 1,5 bulan. Dan itu turun selama berhari-hari di banyak lokasi. Bayangin aja udah mah terjadi anomali yang kayak gini, ditambah lagi dengan kawasan alam yang dibabat habis untuk pertambangan dan juga illegal logging dan buat nanem sawit. Tapi kan sawit itu juga tanaman ya, bisa menciptakan oksigen ya, jadi sama aja sebenarnya. Dan seperti kata Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo, peneliti hidrologi hutan dan konservasi daerah aliran sungai UGM, beliau tuh sebenarnya bilang bahwa dampak banjir bandang ini sebenarnya terjadi dan diperparah karena rapuhnya benteng alam di daerah hulu sungai. Jadi tempat di mana aliran air itu mulai udah gundul lah dan tanahnya tuh gak kuat gitu. Makanya terjadi banjir bandang yang sebegitu parahnya dan bikin dampaknya jadi separah ini. Karena itu tanah tuh udah gak kuat lagi buat nahan air yang harusnya sebagian besar itu ya bisa dibilang diserap di hulu sebelum mengalir ke bawah. Dan harusnya kan yang nyerap pasti puun gitu kan. Apalagi sekarang juga muncul lagi tuh interview dari Harrison Ford yang udah tahunan lalu gitu, 8 tahunan lalu lah kalau gak salah ya. Dengan Zulkifli Hasan yang pada waktu itu si Zulhas ini masih jadi Menteri Kehutanan. Kalau sekarang kan dia ngangkat-ngangkat beras ya karena dia Menteri Pangan nih. Dan memang ini interview jadi kontroversi karena Pak Zulhas ini mengaku bahwa dia disudutkan di dalam interview yang dia percaya katanya tuh di-cut untuk memotong konteks pembahasan yang sebenarnya. Karena di sana kan dia ketawa-tawa gitu ya. Perasaan Bapak menjelaskan nggak sepanjang ini Pak di video itu? Ya mungkin dipotong, diedit. Kan dia yang punya kamera, saya kan nggak punya. Kan dia semua timnya, saya nggak ada. Dan dia merasa dijadikan villain di interview tersebut. Terlebih lagi bencana di Sumatera ini sampai sekarang pun belum ditetapkan sebagai bencana tingkat nasional yang memunculkan perdebatan yang lebih banyak lagi. Nah dari sisi ini banyak pro kontra terhadap bagaimana seharusnya bencana nasional itu ditetapkan. Bagaimana skalanya dan segala macam indikatornya yang nampaknya belum mencapai titik nasional ini tuh harus di clearance gitu kan. Tapi masalahnya memang adalah dengan tidak ditetapkannya status bencana yang terjadi di Sumatera sana sebagai bencana nasional gitu kan, ini jadi masalah. Sedangkan memang di satu sisi kita sebagai masyarakat awam yang lihat saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatera gitu ya, kan udah lintas provinsi. Bahkan di beberapa daerah juga udah ada kasus penjarahan di toko swalayan kan. Yang itu pun bisa terjadi karena salah faktor bantuan yang memang cukup lama datangnya atau pas datang dilempar dari helikopter terus dia pecah gitu kan. Nah, tapi ya udah yang ada sekarang dijagain karena reboisasi juga kagak mungkin menurut gue.
Karena kalau udah kayak gini pun nih, itu kayu-kayu yang mungkin diambil dari pembalakan liar, dari pencucian kayu, dari pemalsuan berkas, semuanya kesapu banjir juga ujung-ujungnya kan. Hilang juga duit lu pade tuh, ya kan. Dan terlebih lagi yang rugi juga bukan para kapitalis ini doang, yang di rekening banknya juga triliunan. Tapi sebenarnya lebih parahnya kan adalah dampak ke 3,3 juta masyarakat yang terdampak dari 50 kabupaten dan kota yang kena banjir dan longsor ini, dan mungkin rumahnya hancur, tenggelam gitu, sekolahnya hancur juga, jalanan juga nggak bisa diakses, mau hidup gimana? Duit juga udah pas-pasan gitu kan. Oke, kalau pemerintah misalnya bilang kalau ini mungkin adalah karena alam gitu ya. Ini karena curah hujan tinggi gitu. Ini karena warga membangun di wilayah lereng yang tanahnya mungkin rawan longsor, ya tolong dibantu lah intinya. Supaya gak sampai sebegininya juga. Tata ruangnya mungkin bisa dikelola ulang. Dibikin yang gimana caranya warga tetap aman dari dampak yang separah ini untuk tinggal tetap di landscape yang tipenya seperti ini. Terus kalau misal pemerintah merasa bahwa kayu-kayu yang hanya terkena banjir itu adalah hasil penebangan yang memang legal, ya tolong dikasih buktinya. Diaudit dengan menyeluruh, pakai pihak ketiga gitu yang memang bisa dipercaya sama masyarakat. Supaya tidak simpang siur gitu di sosial media kan. Bahkan sampai DPR aja udah minta Kemenhub buat melakukan audit terhadap masalah ini. Walaupun kalau Verrel Bramasta ya di tiap foto memang nunjuk-nunjuk, gue juga gak tahu apa, mungkin dia lagi pre-wed ya. Pakai tactical vest katanya biar lebih taktis. Apa? Lu mau apa tadi gue ngomong sama si Jocan? Dia mau taktis tuh apa? Dia mau ngeluarin flash grenade apa smoke grenade maksud gue? Apa sih yang harus taktis gitu? Lu mau ngeluarin sosis gitu dari gak ngerti gue. Kenapa? Kenapa? Why gitu, dan fotonya kenapa ganteng banget lu di situ gitu ya. Tapi itu hak dia ya. Karena mungkin kita aja gak seganteng dia jadi kita iri ya. Tapi kalau gue mungkin gue akan lebih pada pakai ban waterbomb gitu warna kuning gitu dibanding gue tactical kayak gitu. Karena kesannya so army gitu jadinya. Ya balik lagi intinya kalau udah kayak gini semoga cepat pulih intinya semuanya. Dari Kemensos juga semoga gak ada potongan-potongan untuk bantuan yang tersalurkan. Dan semua warga terdampak bisa terbantukan. Terus berduka tentunya buat pastinya kepada 700 plus warga yang meninggal dunia atas bencana banjir dan longsor ini yang terus bertambah sepertinya. Dan semoga gak tambah-tambah terus ya. Dan semoga yang hilang masih bisa dicari keberadaannya juga. Dan gue lihat kemarin Najwa Shihab juga habis ke sana mau ngasih bantuan dan masih terpotong aksesnya karena banjirnya seleher lo bayangin. Dan masih ada yang di rumah stay karena nggak bisa kemana-mana karena aksesnya udah nggak ada. Ya untungnya kan sosial media tuh ada positif negatifnya, dan kali ini kayaknya kita bisa benar-benar lihat positifnya. Karena akhirnya kita bisa langsung bantu lewat donasi-donasi yang ada gitu. Dan gue rasa itu lebih efektif ya dibanding nunggu-nungguan nih. Tapi itu dia, kalau ngomongin ini semuanya sih sangat-sangat runyam sekali ya di sosial media ya. Pejabatnya tadi juga ada yang sempat minta maaf, katanya kan kata dia sebelumnya tuh bencananya gak sebesar ini. Tapi kata dia minta maaf karena dia baru sadar bahwa bencananya sebesar itu. Ya memang ini adalah jawaban-jawaban normatif yang luar biasa dari negara kita ini. Ya walaupun kelapa sawit memang dia tetap pohon ya. Tapi bagaimanapun kata Bu Mega ini adalah pohon yang sangat arogan katanya itu. Itu kata Bu Mega ya kan. Jadi gak semua pohon sama aja. Kalau misal sama aja mah gue tanam lidah buaya juga kan tanaman maksud gue ya. Tapi again, ini adalah wake up call buat kita semua, khususnya lagi di Jakarta juga, karena sekarang kita udah tinggal di bawah permukaan air laut ya. Kalau lu lihat di Pantai Mutiara itu tanggulnya udah mulai retak-retak, airnya udah pada numpah-numpah ke jalanan. Dan kita sudah naik juga nih 30 cm setiap 2030 katanya kita udah jadi rumah panggung ya. Jadi ini wake up call buat kalian yang mungkin lagi beli properti di Jakarta gitu ya. Atau lagi mau beli rumah di Jakarta. Apalagi cicilannya masih lama banget ya. Gue rasa sih mending pindah ke daerah lain ya. Since kayaknya gak akan ada perbaikan. Pun akan ada giant seawall, ini juga butuh puluhan tahun. Untungnya sepertinya sudah diinisiasi sama Prabowo ya untuk giant seawall ini ya. Ini akan jadi mega proyek yang mungkin baru selesai sekitar 20-30 tahun ke depan. Itu pun kalau satu temboknya gak nutup kan berarti belum selesai masalahnya. Ya semoga everything gets better. Sama ini mungkin ada nanya kenapa penyaluran dana harus ke badan-badan donasi. Nah, Kan ada potongannya. iya tapi kalau nggak ada badan pengelolanya, ini bisa jadi takutnya scam. Takutnya orang ngepul-ngepulin dana terus kabur. Jadinya supaya ini benar-benar bisa tersalurkan, uang yang lu masukin itu benar-benar efektif, efisien dan nyampe
ketujuan adalah melalui badan-badan yang sudah memang diawasi gitu. Makanya kenapa kita butuh kayak Kita Bisa, butuh beberapa badan donasi dan lain-lain. Gak bisa sebenarnya sembarangan orang itu bikin charity. Makanya gua pun juga gak berani bikin charity. Takutnya nanti ada salah paham di luar. Jadi mendingan yang sudah bekerja sama, kayak mungkin Bang Ferry Irwandi kan udah ada kerja sama Kita Bisa tuh. Dia udah bikin, udah tervalidasi semua. Jadi kalau nyumbang ke sana pun memang duitnya juga dari Kita Bisa, bukan di Bang Ferry. Nah sama, kayak gue sih gak berani. Makanya kalau lu pada nanya kenapa gak langsung aja, kan ada potongan dan segala macam. Ya seharusnya memang seperti itu. Karena kalau nggak, ya buat operasional kitabisa.com-nya juga dong gitu kan. Karena bagaimana dia punya server dan segala macam, harus bayar ini itu. Ya gue gak tahu kalau ada kebijakan dari Kita Bisa untuk sumbangan yang kali ini mereka gak kasih potongan. Ya mungkin bisa aja kejadian gitu ya. Tergantung kebijakan yang ada nantinya. Gue rasa sih semuanya mencoba yang terbaik ya untuk dari yang swasta-swasta ini. Jadi harapannya yang terbaik dan semoga lu bisa berdonate di tempat yang tepat ya. Sampai jumpa semuanya di Bikin selanjutnya. Semoga berita ini apa ya, bisa dibilang gak akan ada lagi yang lebih worse daripada ini. Jadi semoga ini jauh lebih baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih udah yang DM gue dari daerah Sumatera sana ngupdatein kondisi. Gue berharap lu semua bisa dapetin makanan sesegera mungkin ya. Dan getting better semuanya. Amin. Amin. Bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.